Kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Kramat, mempersembahkan seri khotbah. Mari bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara percaya bahwa kita punya Allah yang besar, ya. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kita, Allah yang perbuatannya dahsyat, ya, yang di luar pemikiran manusia mungkin, tapi itu yang sanggup Allah lakukan. Dan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu sudah Dia tunjukkan bahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Berlanjut, dan kalau kita lihat pada perjalanan bangsa Israel sejak di zaman perjanjian lama, di mana bangsa Israel masih dalam perhambaan di Mesir sekian banyak tahun, satu situasi yang berat bagi bangsa Israel, tapi kemudian dengan pertolongan Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan, Tuhan berikan 10 tulah kepada bangsa Mesir pada saat itu. Kemudian bangsa Israel dipimpin oleh Musa akhirnya keluar dari tanah Mesir, bebas dari perhambaan yang berat. Dan pada waktu mereka sudah berjalan di bawah pimpinan Musa, mereka sudah sebenarnya menikmati kebebasan karena tidak lagi di bawah perhambaan pemerintah Mesir pada waktu itu. Tapi kenyataannya kemudian Raja Firaun saat itu, karena memang sudah dikeraskan hatinya, berubah pikiran dan mengirim tentaranya untuk mengejar kembali bangsa Israel supaya mereka bisa kembali ke tanah Mesir dan kembali diperhamba oleh bangsa Mesir. Pada saat yang sama bangsa Israel berjalan dan di hadapan mereka ada Laut Teberau. Kita tahu semua ceritanya, ya, bagaimana keadaan bangsa Israel yang terjepit pada saat itu. Di hadapan mereka ada satu laut, mereka tidak bisa seberangi, mereka mau kembali, mundur, di belakang ada tentara Mesir sedang mengejar mereka. Jadi ini yang disebut maju kena, mundur kena, saudara. Tapi disitulah kemudian Musa dan bangsa Israel ini berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan kita tahu perbuatan dahsyat apa yang Tuhan lakukan, ya. Laut Teberau itu terbelah menjadi dua sehingga ada daratan yang kering di mana bangsa besar ini bisa berjalan dan sampai di seberang, sehingga waktu tentara Mesir mengejar yang mereka mengambil jalan yang sama, laut itu tertutup, binasa semua, ya, yang mengejar bangsa Israel. Kita lihat di dalam Ulangan pasal ke-6, kitab Ulangan pasal yang ke-6. Ayat 22 sampai 25. Ulangan pasal 6 ayat 22 sampai 25. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini
dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ya, nyata bahwa pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar sudah membebaskan bangsa Israel ini dari perhambaan di Mesir. Dan kemudian mereka juga melihat perbuatan Tuhan yang besar, bagaimana mereka bisa melalui Laut Teberau. Ya, laut itu terbelah menjadi dua dan mereka bisa jalan di tengah-tengahnya. Dan dalam terpesonaan mungkin katakan ya, dalam kekaguman Musa terhadap perbuatan Tuhan yang besar itu, Musa menulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15, Keluaran pasal yang ke-15, saya akan bahkan menggunakan banyak sekali ayat, saudara, bukan untuk saya ingin Bapak Gembala, bukan, tapi memang belajarnya begitu. Keluaran pasal yang ke-15 ayat ke-11, sini Musa menulis, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatan yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Ya, Musa dalam kekagumannya terpesona mungkin melihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa yang dia pimpin ini, kemudian menulis, siapakah yang sama dengan engkau? Begitu besarnya perbuatan Tuhan sehingga Musa pun menulis ayat ini, siapakah yang sama dengan Allah? Ya. Bukti nyata dalam kehidupan Musa, dia melihat, dia mengalami sendiri bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel. Dia melihat sendiri dengan mata kepalanya, dia alami sendiri bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel menyeberang dari Laut Teberau itu membuat Musa menulis ayat ini. Siapakah yang sama seperti engkau? Ya, kekaguman Musa seperti itu. Di dalam kitab Mazmur, seorang pemazmur Asaf, seorang pemimpin biduan, seorang pemimpin pujian, juga menuliskan mengenai kebesaran Tuhan, ya, kekagumannya atas kebesaran Tuhan. Mazmur pasal yang ke-77 ayat yang ke-12 sampai dengan 16. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Ya, begitu ditulis oleh Asaf. Mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Mendengar juga cerita-cerita dari orang-orang Israel pada masa lalu, bagaimana perbuatan Allah yang besar. Sebab itu kemudian Asaf menulis ayat ini. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Dan itu adalah Allah kita, ya. Allah yang begitu besar, yang sudah menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dahsyat pada masa lalu, itu juga Allah kita yang saya percaya dan kita percaya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar saat ini juga. Ya, di dalam kitab Daniel pasal yang keempat, seorang raja yang besar juga, seorang raja Nebukadnezar, raja yang tidak mengenal Tuhan, raja yang membuat satu patung besar untuk disembah. Kita tahu ceritanya, karena Sadrah, Mesah, Abednego tidak mau menyembah Tuhan, kemudian mereka dibuang di dalam dapur api, ya. Dan raja ini menyaksikan sendiri waktu hukuman itu dijalankan, ketika ketiga orang ini dilemparkan ke dalam
dapur api. Kemudian di dalam ternyata jadi 4 orang, ya. Raja menyaksikan sendiri ada keajaiban yang terjadi. Raja menyaksikan sendiri penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan terhadap 3 orang yang berharap kepada Tuhan ini, 3 orang yang tidak mau menyembah patung ini. Ya, di dalam Daniel pasal ke-4, saya bacakan saja ayat 1-3. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Ya, seorang raja yang menyembah berhala tadinya, ya, seorang raja yang tidak mengenal Tuhan. Tapi waktu dia melihat sendiri dengan mata kepalanya bagaimana Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel ini adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang dapat melakukan perkara-perkara besar, melepaskan dan menolong orang-orang yang 3 orang ini yang dibuang ke dalam dapur api. Bahkan yang melemparkan mereka ke dalam dapur api mati karena dapur api itu dipanaskan 7 kali lebih panas dari yang biasa. Dan raja ini melihat pertolongan Tuhan, sehingga raja ini kemudian percaya dan menulis ayat ini. Ya, betapa besar tanda-tandanya dan betapa hebat mujizat-mujizatnya. Ini adalah perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Kalau kita mengingat peristiwa Natal, ya, kedatangan kelahiran Yesus di sebuah kandang di Bethlehem, gembala-gembala pun mengalami hal yang sama. Ya, mereka dalam menggembalakan domba-dombanya, tahu-tahu mereka melihat dan mengalami sendiri bagaimana malaikat datang kepada mereka dan memberitakan mengenai kelahiran seorang juru selamat. Sempat mereka agak bimbang, tapi kemudian mereka datang, mereka percaya kepada pemberitaan itu dan mereka datang, mereka bertemu dengan bayi Yesus di dalam kandang itu, dan kembalinya mereka dari kandang itu setelah mereka bertemu dengan Yesus Juru Selamat itu, hati mereka menjadi bersukacita, mereka memuji Tuhan, ya, karena perbuatan ajaib yang Tuhan buat. Allah yang Maha Kuasa itu lahir sebagai manusia, dalam wujud manusia seutuhnya. Ya, ini adalah satu tanda mujizat juga. Jadi banyak tanda-tanda mujizat yang sudah dilakukan Allah, yang sudah dilihat oleh baik pemimpin sebesar Musa, seorang raja seperti Nebukadnezar, seorang pemuji Tuhan, seorang pemazmur Asaf, bahkan gembala-gembala sudah melihat begitu banyak, begitu hebatnya perbuatan Allah dalam kehidupan mereka, dan itu bukti nyata. Ya, jadi tidak perlu sebenarnya untuk kita meragukan lagi apakah Allah yang kita sembah itu sanggup melakukan perkara besar saat ini. Ya, kalau dia sudah sanggup melakukan hal-hal pada masa yang lalu, dia juga sanggup melakukan pekerjaan besar saat ini. Tapi masalahnya adalah pada kenyataannya kita tahu bahwa ternyata sekalipun begitu banyak perbuatan besar yang sudah dibuat Allah, sekalipun Yesus sendiri sudah mati untuk menebus dosa kita, nyatanya masih banyak orang yang menolak. Masih banyak orang yang belum mau percaya bahwa Yesus Juru Selamat. Masih banyak orang yang tidak mau percaya bahwa Yesus mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mampu melakukan mujizat-mujizat ini. Ya, sebab itu di dalam Injil Matius pasal ke-13 ini adalah ayat Injil Matius pasal ke-13.
Ini bicara mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Saudara juga pasti tahu, saudara kenal cerita ini, tapi di situ dikatakan ayat 1, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ya, orang banyak datang kepada dia. Kemudian kalau kita ikuti ceritanya, Yesus berbicara dengan perumpamaan mengenai penabur. Sebab itu kemudian murid-murid setelah Yesus menceritakan perumpamaan itu, murid-murid bertanya kepada Yesus, kenapa Yesus memakai perumpamaan kepada orang-orang ini? Ya, sepertinya tidak bicara langsung, tapi menggunakan perumpamaan, perandaian. Di dalam ayat yang ke-11, ayat 10 mulai, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ya, kepada kita, kepada orang-orang percaya diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada orang-orang, Yesus bicara kepada murid-murid tentang orang-orang itu, orang-orang banyak yang sepertinya mengerubungi Yesus, ya, karena mereka sebenarnya hanya ingin melihat ada tanda-tanda ajaib, mereka ingin melihat mujizat, tapi mereka sebenarnya tidak percaya kepada kuasa itu. Sebab itu Yesus pakai perumpamaan ini, perumpamaan mengenai penabur, ya. Ada benih yang jatuh di jalan, ada benih yang jatuh di jalan yang berbatu, ada benih yang jatuh di tengah semak duri. Ya, perumpamaan ini digunakan supaya mereka mengerti bahwa kalau cuma mau kumpul rame-rame mau lihat mujizat, cuma jadi penonton saja, nggak akan ada gunanya. Ya. Yesus bukan tukang sulap yang mempertunjukkan tanda ajaib hanya untuk menyenangkan orang. Ya, kalau Yesus melakukan suatu tindakan, Yesus melakukan sesuatu, itu ada tujuannya. Ya, sebab itu kepada orang-orang banyak itu waktu mereka berkumpul, karena mereka hanya ingin melihat sesuatu yang ajaib, ingin melihat sesuatu yang heran, ingin melihat sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Tapi mereka pada intinya mereka tidak percaya kepada Yesus itu sendiri, kepada kuasa yang dimiliki Yesus yang dapat mendatangkan mujizat. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya bagi mereka. Ya. Jadi kalau kita adakan suatu, katakanlah ibadah dihadirkan 10.000, 100.000 orang, boleh-boleh aja. Tapi mujizat hanya terjadi bagi mereka yang percaya. Kalau cuma jadi penonton, ya akan pulang kosong, saudara. Tidak heran kalau kemudian banyak orang yang setelah ikut ibadah KKR, ikut ibadah kesembuhan ilahi, apapun lah, tapi kemudian kosong, pulang kosong. Kenapa? Karena mereka pada intinya tidak percaya pada kuasa itu. Ya. Dan Yesus Tuhan kita bukan Tuhan yang murahan, bukan Tuhan yang mengobral perbuatan-perbuatan ajaib hanya untuk menyenangkan orang, hanya untuk memuaskan keingintahuan seseorang mengenai sesuatu yang heran. Tuhan kita bukan Tuhan yang murahan, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang berwibawa. Ya, kalau Dia melakukan sesuatu tanda ajaib, Dia mempunyai maksud tertentu, dan dalam perbuatan ajaib itu nama Tuhan harus dipermuliakan. Ya, bukan hanya untuk, sekali lagi, hanya untuk menyenangkan keingintahuan orang terhadap sesuatu.
Tapi Tuhan melakukan mujizat supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan mujizat hanya terjadi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasanya yang dapat melakukan tanda-tanda heran itu. Di dalam Markus, Injil Markus pasal yang ke-9, itu ada cerita mengenai seorang bapak yang setelah berbincang-bincang dengan murid-murid tapi tidak punya jalan keluar karena anaknya menjadi bisu dan tuli karena dikuasai oleh roh jahat, ya. Roh jahat itu begitu menguasai anak ini sehingga kalau dia sudah dikuasai, dia bisa dibanting ke kiri kanan, tubuhnya kejang, gemetar, dan menjadi begitu liar, dan murid-murid tidak bisa mengatasi hal ini. Dan ketika Yesus datang, Yesus bertanya, ada apa ya dengan hal ini? Bapak itu di dalam ayat yang ke-23 atau 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanlah kami. Ya, jika engkau dapat, itu dikatakan oleh Yesus kemudian di ayat ke-23. Katamu jika engkau dapat, artinya Bapak ini tidak percaya. Dia mungkin mendengar bahwa Yesus melakukan mujizat, mungkin juga dia pernah lihat, tapi dia belum percaya. Sebab itu dikatakan jika engkau dapat berbuat sesuatu, lakukanlah dan tolonglah kami. Sebab itu Yesus katakan di dalam ayat 23, jika engkau dapat. Kemudian dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Jadi kalau kita masih ragu akan kekuasaan Tuhan, kita ragu akan Allah yang kita sembah, kita ragu kepada kekuasaan yang dimiliki Allah itu untuk melakukan mujizat, ya mujizat memang tidak terjadi. Ya, seperti apa yang dikatakan Bapak ini. Kalau engkau dapat melakukan sesuatu, lakukanlah, tolong kami. Tapi waktu setelah Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, ayat ke-24, kemudian, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya. Setelah mendengar kata-kata Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kemudian dia berkata, aku percaya. Timbul percaya di dalam hatinya. Tolonglah aku yang tidak percaya. Dan setelah dia mengakui bahwa dia percaya kepada Yesus, kemudian mujizat itu terjadi. Yesus mulai berdoa dan anak itu disembuhkan. Ya, jadi harus ada aktif dari kita. Mulai percaya dulu, ya, bukan lihat tanda-tanda itu dulu. Kita berharap sesuatu, kalau sembuh, ya nanti saya percaya Tuhan. Kalau saya sembuh, kalau Tuhan tolong dari kesusahan ini, nanti saya percaya. Enggak begitu, karena di sini persyaratnya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kita percaya, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat yang heran. Ya, kembali ke perjalanan bangsa Israel. Setelah Musa tidak ada lagi, kemudian kepemimpinan bangsa Israel ini dipegang oleh Yosua sebagai penerus. Dan di awal kepemimpinan Yosua, Tuhan sudah janji bahwa seperti yang dia janjikan kepada Musa, bahwa tanah yang kamu diinjak oleh telapak kakimu itu akan menjadi milikmu. Itu janji Tuhan dan itu dipegang oleh Yosua. Tapi Yosua juga tahu kalau
berperang karena bangsa Israel waktu itu mempunyai banyak sekali musuh. Peperangan demi peperangan itu harus dengan pertolongan Tuhan. Ya, harus ada mujizat juga yang Tuhan kerjakan untuk menolong bangsa Israel ini supaya mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka masih dalam perjalanan waktu itu. Dan sebab itu ada beberapa persyaratan yang saya catat di sini. Bagaimana mujizat itu supaya mujizat itu bisa terjadi. Kita buka di kitab Yosua. Yosua pasal yang ke-3. Bangsa Israel waktu itu sedang dalam perjalanan menuju ke negeri perjanjian dan mereka harus melewati Sungai Yordan. Ya, waktu Musa mereka sudah lihat bagaimana pertolongan Tuhan, laut terbelah. Tapi saat ini di bawah pimpinan Yosua mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Dan Sungai Yordan pada saat itu di ayat-ayat ini ditulis pada musim menuai airnya itu sangat banyak, ya. Di ayat ini digunakan istilah sebak, airnya banyak, meluap sampai kemana-mana. Jadi sulit bagi bangsa ini untuk menyeberangi Sungai Yordan. Tapi Yosua sebagai pemimpin sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia akan memimpin bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi apapun yang dia hadapi pasti bisa diatasi. Bab itu di dalam ayat yang ke Yosua pasal 3 ayat yang ke-5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Itu perintah pertama yang Yosua katakan kepada bangsa ini. Kuduskan dirimu. Karena Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ya, kalau kita mau melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, kita mau melihat mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita, kuduskan dirimu. Ya, ini perintah Yosua kepada bangsa itu waktu mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian dan berhadapan dengan Sungai Yordan yang harus mereka seberangi. Jadi yang diminta oleh Yosua adalah supaya bangsa itu menyucikan diri, menyucikan hati mereka, menahan diri atau bahkan memisahkan diri dari hal-hal dosa, dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya mereka fokus kehidupan mereka, mereka menjaga hati mereka menjaga diri mereka, menjaga kehidupan mereka benar di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan bisa bekerja, supaya Tuhan bisa menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar. Itu perintah Yosua kepada bangsa Israel. Dan kita lihat contoh di dalam 1 Samuel, kitab 1 Samuel pasal yang ke-7. Satu Samuel pasal 7 ayat yang ke-3 dikatakan, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ya, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi ini yang menjadi persyaratan juga waktu tabut Allah sempat diambil oleh orang-orang Filistin, ya. Kemudian bangsa Israel menjadi merasa begitu berat karena tabut itu tidak ada di tengah-tengah mereka.
Ini yang disampaikan oleh Samuel kepada orang-orang Israel pada saat itu, ya. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, jauhkanlah para allah asing dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan, ya. Kuduskan dirimu artinya kita melepaskan allah-allah asing, melepaskan berhala-berhala, hal-hal yang mungkin sebagai orang-orang percaya kita percaya kepada Tuhan, tapi ada hal-hal lain yang mengikat kita, hal-hal lain yang menjadi penghalang bagi kita sehingga kita tidak bisa menjaga kehidupan kita benar. Kita di hadapan Tuhan, kehidupan kita tidak kudus karena ada allah-allah asing, ada hal-hal lain yang menjadi berhala bagi kita, hal-hal lain yang mengikat kita, yang sulit bagi kita untuk melepaskan, dan itu membuat kita menjadi berjarak dengan Tuhan, dan Tuhan tidak bisa bekerja di dalam kita. Ya, banyak hal di dalam kehidupan ini yang kemudian menjadi dalam tanda kutip berhala bagi kita. Mungkin kita tidak menyadari, ya, kekayaan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan mungkin yang begitu mengikat sehingga tidak ada cukup waktu di mana kita bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, ya. Harta yang begitu banyak mungkin, atau pekerjaan yang begitu jadwal pekerjaan yang begitu padat, sehingga akhirnya waktu-waktu kita untuk berhubungan dengan Allah, waktu-waktu kita untuk beribadah terhadap Tuhan itu lewat, ya. Sebab itu Yosua katakan kepada bangsa Israel, besok Tuhan akan mengadakan perbuatan yang besar. Tapi pertama, kuduskanlah dirimu. Ya. Jadi kalau kita juga mau melihat perbuatan besar Allah dalam kehidupan kita, kuduskan dirimu, kuduskan hatimu, kuduskan pikiranmu. Dengan sungguh-sungguh kita menghadap Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Hal kedua yang dilakukan oleh Yosua, kita kembali ke Yosua pasal ketiga tadi. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ke 9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Ya, Yosua kumpulkan bangsa Israel, datang dekat dan dengarkan firman Tuhan. Itu perintah kedua, dengarkan firman Tuhan. Perintah pertama, kuduskan hati. Perintah kedua, dengarkan firman Tuhan. Kalau kita mau melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, dengarkan dulu firman Tuhan, ya. Dengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kita. Di dalam Keluaran pasal ke-19, kitab Keluaran pasal yang ke-19, di sini mendengar itu bukan hanya sekitar mendengar saya berbicara atau ada hamba Tuhan berbicara menyampaikan firman, saudara dengar tapi pikirannya nggak tahu di mana, ya. Saudara dengar tapi sibuk dengan handphone saudara, membalas order-order dari klien mungkin, atau chatting dengan teman dan lain-lain sebagainya. Tapi dengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan sungguh-sungguh, dengar dan tunduk kepada firman Tuhan. Itu yang dimaksud dengan mendengar firman Tuhan. Di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku,
maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Itu janji Tuhan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, memegang perjanjian Tuhan, kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Ayat Alkitab lain katakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Ya, kalau kita adalah harta Tuhan, karena kita mendengarkan firman Tuhan, maka hati Tuhan juga ada pada kita. Ya, Tuhan akan berbelas kasihan kepada kita, Tuhan akan berkemurahan kepada kita, Tuhan akan memperhatikan apa yang menjadi keperluan kita, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang kita perlukan, Tuhan tahu, karena hati Tuhan ada pada kita. Asal kita mendengar firman Tuhan dan pegang perjanjian Tuhan. Ya, sebab kalau tidak, di dalam Mazmur pasal yang ke-81, Mazmur pasal yang ke-81 ayat yang ke-12 sampai 15. Tuhan katakan kepada umat Israel, "Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku." Ya, di awal dia katakan, umatku, bangsa Israel tidak menyukai aku. Ya, umatku tidak mau mendengarkan suaraku. Tapi kalau mereka mau mendengarkan, sekiranya umatku mendengarkan aku, di ayat 14, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Ya, Tuhan sudah sediakan pertolongan. Tuhan dengan sangat mau menolong umat Israel. Tuhan dengan sangat mau menolong umatnya. Kita adalah Israel rohani. Ya, Tuhan juga dengan sangat mau menolong dan tahu bahwa kita sedang dalam peperangan. Peperangan kita bukan peperangan mungkin jasmani melawan orang-orang, tapi peperangan melawan penguasa-penguasa udara, melawan iblis setan. Sebenarnya Tuhan sudah siapkan pertolongan, Tuhan mau menolong. Tapi ada kalanya kita menjadi seperti bangsa Israel pada zaman dulu. Mereka tidak mendengar suara dan mereka tidak suka kepada Tuhan. Ya. Sedangkan yang diharapkan adalah kita mendengar firman Tuhan, kita dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, kita tunduk kepada perintah Tuhan, tunduk kepada otoritas Allah, melakukan apa yang firman Tuhan katakan, sehingga pertolongan itu menjadi bagian kita. Ya, tidak heran kalau kemudian karena kita tidak mendengar firman, kita tidak mau dengar-dengaran, kita tidak mau turut apa yang firman Tuhan perintahkan, pertolongan itu seperti tidak ada. Padahal kita mengaku kepada Tuhan, loh saya ini orang Kristen, saya ini orang percaya kepada Tuhan. Saya tiap minggu ada di gereja, mendengar firman Tuhan. Tapi pikirannya kemana-mana, ya. Mendengar firman Tuhan tapi sibuk dengan hal-hal lain. Sehingga tidak dengar dengan sungguh-sungguh, tidak tunduk sepenuhnya kepada firman Tuhan. Dan itu menghalangi kita melihat Tuhan bekerja di dalam kita. Itu menghalangi kita melihat pertolongan Tuhan yang kita perlukan terjadi dalam kehidupan kita. Hal ketiga yang dicatat oleh Yosua sebelum bangsa Israel ini melihat pertolongan Tuhan, melihat tanda ajaib yang akan Tuhan kerjakan adalah di dalam, kembali ke Yosua pasal 3 tadi,
ayat yang ke-14. Yosua pasal 3 ayat 14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ya. Tabut perjanjian itu harus ada di hadapan mereka. Tabut perjanjian Allah itu harus berada di depan mereka. Artinya apa ini? Bangsa Israel harus ikut kemana para imam membawa tabut itu. Ya, artinya bagi kita pun sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, kita harus ikut jalannya Tuhan. Perhatikan jalannya Tuhan. Tuhan yang di depan, bukan Tuhan di belakang. Ya, seringkali kita berdoa, Tuhan jaga saya, betul jaga saya. Jaga saya karena saya mau jalan duluan, gitu ya. Tuhan ntar ikut saya aja, kemana saya mau pergi Tuhan ikut aja jaga. Ya bukan begitu saudara. Ikut jalannya Tuhan. Di dalam ayat keempat, di dalam Yosua ini dikatakan sebenarnya jarak antara tabut perjanjian dengan bangsa Israel, dengan umat itu, harus ada jarak yang cukup, yaitu 2000 hasta. Satu hasta itu saya lihat di kamus 45 cm. Jadi kira-kira 900 meter jarak antara umat Israel dengan tabut perjanjian Allah itu. Dan 900 meter itu bukan jarak yang dekat saudara ya. Mungkin saudara berdiri sini di tabut perjanjiannya sudah di Senen sana. Jadi perlu mata yang awas melihat kemana tabut ini berjalan. Perlu juga mata rohani yang terang untuk melihat kemana Tuhan memimpin kita. Ya karena Tuhan harus ada di depan, tabut perjanjian itu harus ada di depan. Dan mereka harus mengadakan jarak yang jauh 900 meter itu antara umat Israel dengan tabut perjanjian. Jadi dalam perjalanan kita pun kepada mengiring Tuhan, jaga hal ini, jaga supaya kita mengikut jalannya Tuhan, jaga supaya kita tidak mendahului keinginan Tuhan. Ya, seringkali secara manusia melihat hal ini baik untuk kita jalankan, hal ini baik untuk kita kerjakan, tanpa kita tanya lagi kepada Tuhan. Kita mulai jalan duluan. Tuhan nanti tolong ya, Tuhan nanti jaga saya. Wah, Tuhan dijadikan asisten. Siapa bosnya, siapa asistennya mestinya ya. Karena harusnya Tuhan yang memimpin kita. Harusnya kita yang mengikuti kemana jalannya Tuhan, kita yang ikuti rencana-rencana Allah, ya. Dan kita harus memiliki mata rohani yang terang melihat kemana Tuhan bergerak. Kita ikut. Kita kan pengikut Kristus, bukan Kristus pengikut kita. Jangan terbalik-balik. Kita adalah pengikut Kristus. Jadi ikuti jalannya Allah, ikuti pimpinannya Allah, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Di dalam Mazmur 37 kita tahu, kita sangat mengenal ayat ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ya. Jadi Tuhan yang menetapkan langkah kita. Bukannya kita tidak bisa menetapkan langkah sendiri, bisa. Tapi semua resiko menjadi tanggung jawab kita kalau kita tidak mengikuti jalannya Tuhan. Karena ayat itu katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, sehingga kalau jatuh pun tidak sampai tergeletak, ya. Karena kita mengikuti jalannya Tuhan. Di dalam Yesaya Nabi Yesaya pasal yang ke-42
Yesaya pasal 42 ayat yang ke-16. Tuhan katakan begini, Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkelak-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Jadi Tuhan mau memimpin kita, Tuhan mau meratakan jalan-jalan kita. Kalau ada jalan-jalan yang terjal, asal kita ikut jalannya Tuhan. Ya, bangsa Israel pada masa kepemimpinan Yosua itu, waktu mereka berjalan, mereka dikatakan di ayat sebelumnya, mereka akan melalui satu jalan yang belum mereka pernah lalui selama ini. Jalan-jalan yang asing bagi mereka. Sebab itu mereka perlu tabut perjanjian ini ada di hadapan mereka. Jalan lebih dulu, mereka ikut di belakang. Ya, ada kalanya mungkin kita harus melalui jalan-jalan Tuhan yang tidak kita kenal, jalan-jalan yang tidak pernah kita lewati, hal-hal yang terjadi yang tidak pernah selama ini kita pikirkan dapat terjadi. Tapi Tuhan pimpin kita seperti itu, begitu rupa sehingga pada akhirnya kita akan melihat perbuatan Allah yang besar. Ya, mungkin kita awalnya tidak mengerti, ini Tuhan kenapa jalannya begini, kenapa saya harus susah dulu begini ya, kenapa saya harus menderita dulu begini. Tapi kalau kita ikut jalannya Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, dengar firman Tuhan, kita menjaga kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, di ujungnya kita akan melihat mujizat. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal ketiga, ayat yang ke-14. Waktu Salomo berdoa dan Tuhan memberikan dia mimpi. Sekali lagi Tuhan pesankan hal ini kepada Raja Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 14 dikatakan, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ya, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Jadi kalau raja sebesar Salomo saja ikut jalan yang ditunjukkan Tuhan, kita juga pengikut Kristus saat ini ikut jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, jalan yang berbeda, mungkin jalan yang tidak biasa kita harus hadapi, tapi itu yang membawa kita dapat melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang sudah menanti kita. Perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat Allah yang ada di hadapan kita, yang sebenarnya kita rindu untuk melihat. Itu dapat terjadi asal kita mau jalan di jalannya Allah. Ya, tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, tunjukkan kepada Allah kekudusan kita, tunjukkan kepada Allah bahwa kita dengar firman Tuhan, kita ikut jalannya Tuhan, maka percaya bahwa mujizat terjadi. Dan pada umumnya kalau bicara mujizat, saudara, kita sering dengar kesaksian ya, mujizat bagaimana Tuhan menolong seseorang, menolong dalam problem rumah tangga, ada mujizat, menolong dalam persoalan ekonomi, mungkin dari kesusahan, tidak punya makanan, tidak punya cukup pakaian mungkin, tapi kemudian Tuhan pelihara. Dan yang paling sering mungkin kita dengar mujizat kesembuhan, bagaimana Tuhan menyembuhkan seseorang. Itu menjadi persepsi kita, mujizat adalah hal-hal seperti itu. Kita lihat di dalam Markus 16, Injil Markus pasal yang ke-16.
ayat yang ke-17 saja. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Itu mujizat, saudara ya. Mereka akan mengusir setan dengan namaku. Di ayat ke-18 itu meletakkan tangan atas orang sakit, orang sembuh. Tapi ayat 17 selanjutnya dikatakan, setelah mengusir setan, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa yang tidak dikenal oleh si orang yang mengucapkannya itu mujizat. Dan kalau bahasa-bahasa yang baru, saudara tahu bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Dengan kata lain, kepenuhan Roh Kudus yang ditandai dengan kita berbicara dalam bahasa baru, berbicara dengan bahasa roh, itu mujizat. Jadi kalau bahwa dikatakan bahwa gereja sekarang nggak ada mujizat, jangan persepsinya seperti hanya ada kesembuhan, hanya ada pertolongan Tuhan, Tuhan hanya ditempatkan untuk memberikan kepuasan kepada kebutuhan jasmani. Ya, tapi ada hal-hal lain yang penting juga yang menjadi perhatian Tuhan. Antara lain berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Berbicara dalam bahasa roh. Kepenuhan Roh Kudus itu adalah mujizat. Kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita sedang mengalami mujizat. Saudara percaya itu? Ya. Karena ini adalah tanda-tanda yang mengikuti orang percaya. Sebab itu kalau kita berharap mujizat Allah terjadi dalam hal ini, karena masih berdekatan dengan hari Pantekosta minggu lalu, dalam hal ini kita perlu mujizat, kita perlu Roh Kudus memenuhi kita. Kita ingin merasakan, mengalami lagi kepenuhan oleh Roh Kudus. Ikuti apa yang tadi Yosua katakan, dengar, kuduskan hatimu, kuduskan dirimu, dengarkan firman Tuhan, dan ikut jalannya Tuhan. Ya, saya percaya GPDI yang sudah 95 tahun ini, kemarin saudara-saudara yang sempat menghadiri ibadah di Kemayoran mendengar bagaimana 95 tahun lalu 2 misionaris itu datang ke Indonesia, bagaimana pertolongan Tuhan, dan sejak dari berangkat mereka memang sudah mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan kuasa Tuhan, mereka mengandalkan Roh Kudus. Sehingga sampai saat ini setelah 95 tahun GPDI berkembang dengan luar biasa. Kita mau juga bahwa mujizat Roh Kudus itu menjadi bagian kita malam ini. Sebagai jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, gereja yang mengandalkan kuasa Pantekosta, gereja yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Apakah saudara sudah alami mujizat ini? Apakah saudara sudah alami dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus? Kalau belum, mari pikirkan lagi, apakah kehidupan kita sudah kudus? Apakah kita sudah mendengar firman Tuhan dengan baik? Apakah kita sudah mengikuti jalannya Tuhan? Sehingga mujizat kepenuhan dengan Roh Kudus itu menjadi bagian kita. Kalau kita mempunyai kerinduan itu, kita berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan mengerjakan mujizat yang lain, Tuhan juga mengadakan mujizat kepenuhan Roh Kudus bagi kita, khususnya jemaat Keramat malam hari ini. Kalau itu menjadi kerinduan kita, saya percaya Tuhan juga akan penuhkan kita malam hari ini. Dan kita boleh melihat
mujizat itu berlaku dalam kehidupan kita, ya, berlaku dalam gereja ini, dalam jemaat ini, bahwa mujizat kepenuhan dengan Roh Kudus, mujizat berbicara dalam bahasa-bahasa roh itu tetap ada di dalam gereja ini, tetap hidup di dalam jemaat Keramat, sehingga kita tetap dapat memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau mengajak saudara berdiri.